Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tahqiqul mahabbati fillahi ta'ala. Tahqiq itu artinya mewujudkan mahabbah, menyatakan atau mewujudkan rasa mahabbah, rasa cinta billahi ing dalem Gusti Allah. Wa utawi tahqiqul mahabbah iku ayuhibba al-mar'u, ayuhibba yen to mencintai sapa al-mar'u seseorang, la yuhibbuhu lidzatihi, la yuhibbu ora cinta sapa mar'u wa ing Allah lidzatihi karena zatnya Allah, bal ila khadzudihi al-ukhrawiyah minhu, balik ila khududhi balik maring piro-piro bagiane mar'u al-ukhrawiyati kang bangsa akhirat minhu saking Allah. Kaman yuhibbu ustadahu kaya dene wong kang cinta sapa man ustadahu ing gurune man. Bi annahu karena sak temene yuhibbu ustadahu iku di annahu karena sesungguhnya man atau mar'u iku ya tawassalu bakal bisa sampai bi kelon khub tadi ila takhsiril ilmi maring menghasilkan ilmu wa takhsinil amal lan bagusi amal perbuatan. Wa maksuduhu tai tujuannya mar'u minal ilmi dari mendapatkan ilmu wal amali dan amal tadi iku al fauzu bejo bahagia bil akhirat ing dalam akhirat. Jadi tahqiqul mahabbah, tahqiq itu artinya mewujudkan cinta yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi mencintai itu kepada Allah tidak semata-mata karena keagungan Allah, maksudnya pasti di situ juga ada keuntungan, ada kemanfaatan yang diperoleh seseorang dalam dia mencintai kepada Allah itu. Karena dengan pelantaraan, dengan wasilah kita mencintai itu, otomatis kita akan bisa mendapatkan segala sesuatu yang dijanjikan, yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu ya. Baik dalam kehidupan di dunia ini, terutama nanti dalam kehidupan yang bersifat ukhrawiyah, yang bersifat akhirat nanti. Jadi cinta itu tetap menjadi sebuah wasilah, menjadi pelantara, yang di situ akan punya efek atau akibat yang menyangkut tentang
manfaat ya yang bisa diperoleh di dalam kehidupan itu. Seperti seseorang kenapa dia harus mencintai kepada guru, contohnya tadi itu, kaman yuhibbu ustadzahu. Mencintai kepada guru itu karena menjadi wasilah untuk kita bisa mendapatkan ilmu, ya, untuk kita bisa memperbaiki perilaku, gitu ya. Tetap ada efeknya, maksudnya begitu. Nah, efek cinta kepada Allah itu adalah kita bisa mendapatkan kebahagiaan, bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, kenikmatan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, terutama itu. Fahadha min jumlatil muhibbina fillah. Wa kadzalika man yuhibbu tilmidahu. Wa kadzalan kayak demikian, kadzalika kayak demikian man yuhibbu ustadzahu. Man orang yuhibbu yang mencintai sapa man tilmidahu. Ing muridnya man. Li'annahu yatalaqqafu minhu al-ilma wa yanalu biwasitatihi rutbatat ta'lim. Jadi ketika kita mencintai murid kita itu karena mencintai itu menjadi wasilah, menjadi pelantara untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan atas kita mengajarkan ilmu itu. Yang kedua, kita akan bisa memberikan ilmu itu dengan baik kepada murid kita itu. Pintu masuknya adalah mencintai, mengajar, mencintai murid, gitu ya. Itu maksudnya itu. Jadi cinta itu tetap merupakan bentuk antara yang punya tujuan, yang terkait dengan akibat dari mencintai tadi ini. Fahuwa muhibbun fillah. Falladhi yatasaddaqu bi amwalihi lillahi wa yajma'u ad-dhaifan wa yuhayyu lahu al-at'imah alladhidha al-gharibah taqarruban Allah ta'ala. Fahabbat tabbakhan li husni sun'atihi fit tabakhi wa huwa min jumlatil muhibbina fillah. Jadi kalau tadi digambarkan sama halnya orang yang sedekah dengan hartanya, yang menghormati tamu, memberikan makanan-makanan yang diberikan kepada tamu, taqarruban ilallahi ta'ala, dia menjadi orang yang mau melakukan itu karena betul-betul berharap bisa mendapatkan kemuliaan dari menghormat tamu. Wa kadza law ahabba man yatawalla lahu isalus sadaqati ilal mustahiqin faqad ahabbahu fillah. Aw ahabba man yakhdimu bi nafsihi bi husni siyabihi wa kunsi baitihi wa tabkhi ta'amihi wa yafrihu bidzalika lil ilmi aw il amal. Wa maqsuduhu man istikhdamahu fi hadzal amal al faraghu lil ibadah. Wa huwa muhibbun fillah aw ahabba man yunfiqu alaihi min walihi wa yuwasihi bi kiswati wa ta'amihi wa maskanihi. Wa jami'u aghradi allati yaqsudu fi dunyahu wa maqsuduhu min jumlati dzalikal faragh lil ilmi wal amal al muqarrab ila Allah fa huwa muhibbun lillahi ta'ala. Jadi tetap itu dianggap sebagai muhibbin. Muhibbin itu yang lillah. Ya. Jadi mencintai dari suatu amal ibadah dan pekerjaan yang dilakukan, yang itu lalu punya akibat, punya efek terkait dengan kedekatan seseorang itu kepada Allah, maka itu juga menjadi bagian dari muhibbina fillah, muhibbina fillah. Jadi tujuan akhirnya itu pada kebaikan.
Dorongannya adalah karena mencintai sesuatu kebaikan itu. Karena itu menjadikan perintah Gusti Allah itu. Lalu kemudian ada tujuan dari apa yang kita lakukan, itu tidak menghilangkan sifat kita sebagai muhibbina lillah. Muhibbina lillah. Apa ya? Pian? Jadi sekali lagi, muhibbina lillah. Tujuan akhir dari apa yang kita lakukan itu tidak menghilangkan sifat kita menjadi seorang muhibbin. Menjadi seorang apa? Muhibbin. Itu maksudnya seperti itu. Faqad kana jama'atun minas salaf taqfulu bi kifayatihim jama'atan min uli tarwah. Uli tarwah itu orang yang punya min uli tarwah, yang punya banyak duit. Wa kana al-mawasi wal muwasi jami'an minal mutahabbina fillah. Wa kadza man nakaha imra'atan salihatan li takhassana biha an waswasi syaitan wa yasunu biha dinahu aw liyulada lahu minha waladun salihun aw habba zawjatahu li annaha alatun lahadhil maqasid ad-diniyah fa huwa muhibbun fillahi. Jadi kalau Anda mencintai istrinya, karena dengan cinta kepada istri Anda akan terjaga agamamu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Anda akan bisa mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh, yang bisa melanjutkan perjuangan agama. Maka cinta kita kepada istri dengan tujuan kayak tadi itu adalah muhibbun fillah. Tetap itu bagian dari bagian cinta kita kepada Allah. Wa kadza idza istama'a fi qalbi mahabbatullah wad dunya. Begitu pula, jadi hakikat dari sebuah cinta kepada Allah itu bukan berarti lalu menghilangkan atau mengenyampingkan terhadap seluruh hal yang kita butuhkan untuk mewujudkan cinta itu. Kalau kita mencintai sholat ben supaya kita hidup kita tenang, karena dengan sholat itu zikir pada Allah, zikir itu tenang, bukan berarti lalu itu kita menghilangkan cinta kita kepada Allah. Tidak, tetap itu namanya mahabbah ilallah. Paham ya? Hakikatnya begitu. Nah, pada tingkat yang tertinggi tentu cinta yang dibangun itu tidak karena apapun, gitu ya. Andai kata tidak ada keterangan, andai kata tidak punya anak yang bisa melahirkan, yang dilahirkan, andai kata dia tidak mendapatkan sesuatu imbalan, paham ya, yang menjadi tujuan dia dalam hal kerja umpamanya, maka dia tetap memberikan cintanya itu berarti yang tertinggi. Pada tingkat hakikat tadi itu, pada tingkat yang paling minimal tadi itu, ya itu tetap mencintai kepada Allah, gitu ya. Meskipun kita punya tujuan yang bersifat duniawiyah tadi itu. Kaman ahabba ma yu'allimuhu ad-din wa yakfihi muhimmat dunya bil muwasa fil mal wa huwa muhibbun fillahi. Jadi kalau dia merasa mencintai kepada gurunya, kepada kiainya, lalu dia membangun hubungan yang baik dengan menghormati kepada gurunya, kepada tamunya, itu adalah bagian dari muhibbun fillahi. Walaysa min syarti hubbillah alla yuhibba fil ajili khadhul battah. Jadi tidak mencintai kepada Allah itu tidak lalu menghilangkan seluruh keinginan dan kebutuhan kita yang terkait dengan dunia ini, tidak. Karena kebutuhan dan keinginan yang sifatnya duniawi itu juga tetap menjadi fitrah. Gitu ya. Ini doa alladzi amara bil anbiya salawatullah alaihim wassalamu fi jam'u bainad dunya wal akhirah. Karena doa yang diajarkan oleh para nabi kepada kita ini doa yang mengumpulkan tentang hal-hal yang bersifat duniawi dan akhirat. Contohnya Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang tidak boleh lepas itu tujuan kepada Allahnya itu yang tidak boleh lepas. Bahwa lalu di situ dari kecintaan kita kepada Allah dengan melakukan sesuatu amalan, di situ ada efek yang sifatnya duniawi dan itu juga menjadi tujuan kita. Itu tidak menghilangkan terhadap status kita sebagai muhibbina fillah. Ya. Karena memang itu dianjurkan juga oleh Nabi gitu ya. Dalam doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi juga wa fil akhirati hasanah. Wa fil maksur dalam hadis, maksur itu hadisnya Nabi, Allahumma inni as'aluka rahmatan unalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Jadi kemuliaan dunia dan akhirat itu boleh kita gabungkan menjadi tujuan yang menyertai dalam amal perbuatan kita itu. Syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Apa? Syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Jadi tidak menghilangkan status sebagai orang yang muhibbina fillah. Maksudnya mencintai Allah itu tidak langsung menghilangkan, tadi saya katakan, orang kok terus menghilangkan atau meniadakan dari kecintaan kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi tadi. Summa idza qoyal hubbu fillah ini ya. Kalau lalu kemudian rasa cinta kepada Allah itu sudah kuat, hamalah alal muwalati wan nusrah wadzabbi bin nafsi wal mali wal lisan. Kalau rasa cintanya itu sudah sampai pada tingkat yang tertinggi, maka akan mendorong perasaan kasih sayang, menolong. Bahkan adzab itu artinya meleburkan. Dirinya itu menjadi hilang, jiwanya menjadi hilang, hartanya juga menjadi hilang. Sekandu karep, maksudnya tidak menjadi target, buh iku ono opo ora ono, aku tetap ibadah kaya iki. Gitu loh ya. Tapi kan karena Allah sudah menjanjikan itu kan pasti akan datang. Meskipun itu tidak menjadi tujuan. Orang kalau zikir pada Allah, karena Allah sudah mengatakan bahwa ala bidzikrillah wa tatmainnul qulub. Anda ketika zikir ingin supaya kamu tenang, ingin supaya produktif, ingin supaya kamu jauh lebih punya kedamaian dalam hidupmu, itu boleh, gitu loh ya. Tapi pada tingkat cinta yang lebih tinggi, zikir itu karena cinta. Bahwa ono efeknya apa tidak, itu tidak jadi tujuan. Itu sudah lampau. Cintanya sudah lebih tinggi, gitu, maksudnya begitu. Itu hamala ala dzabbi. Meleburkan dirinya. Meniadakan dirinya, sudah semuanya sudah Allah, gitu loh ya. Tidak peduli. Ono swarga, ono neraka, dia tidak peduli. Pokoknya dia sholat. Sholat itu karena kecintaan dia kepada Allah. Bahwa lalu sholat itu punya akibat, punya efek yang berupa ganjaran, yang berupa pahala, itu tidak menjadi target dia. Bahkan dia tidak pernah berpikir, andai kata, ono opo gak iku aku tetap sholat, karena memang ada Allah, gitu dia. Itu berarti sudah tingkatan cintanya jauh lebih tinggi. Ya lagi kalau orang mencintai sesuatu karena masih ada kepentingan dan kebutuhan yang dia peroleh, itu cintanya kan karena masih ada kepentingan. Tapi itu boleh, memang itu boleh, gitu ya. Tapi yang tertinggi kan tidak karena kepentingan itu. Yo opo wae, dia tetap dengan kondisi apa saja sempat seperti itu. Makanya tadi dikatakan, wa tatafawatalan menjadi berbeda sopana sufi bi khusfi tafawutihim bi hubbillahi azza wa jalla. Tingkat kecintaan tadi itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkatan kecintaan dia kepada Allah tadi. Illa annahu yamtakhinul hubbil muqabalati bi khudzudhin nafas. Cinta itu seringkali teruji, ya ujiannya adalah kepentingan yang bersifat nafas, yang bersifat pribadi. Tidak karena kepentingannya Gusti Allah. Wa qad yaghlibu bi khaitsu la yabqa lin nafsi khaddun illa fi ma huwa khaddul mahbub.
tadi ini ya, terkadang kebutuhan atau kepentingan diri itu bisa terkalahkan. Kalau cintanya sudah tertinggi, dia tidak peduli dengan apa yang dia peroleh, pokoknya dia mencintai, gitu ya. Itu namanya cinta yang tertinggi. Makanya saya katakan cinta yang tidak perlu punya alasan. Cinta yang tanpa sebuah alasan, cinta yang tidak karena apa dia mencintai. Karenanya itu hilang. Wa qad yakunu al-hubbu bi khaisu yatruku bihi ba'dal khuzud tuna ba'din kama tasmahu nafsahu bi ayyi syatira mahbubahu fi nisfi malihi aw fi sulusihi aw fi ushrihi. Fa maqadirul amwali mawazinul mahabbah. Ukuran berapa yang dia keluarkan dalam sedekah itu menjadi indikasi atas ukuran mahabbah dia. Illa ta'rifu darajatal mahbub illa bimahbubin. Kamu tidak akan tahu derajat mahbub, orang yang dicintai, illa bimahbubin. Yatruku fi muqabalatihi. Yatruku, meninggalkan apa yang tidak disukai oleh orang yang kita cintai. Faman istaghraka al-khubba jami'a qalbihi lam yabqa lahu mahbubun siwa. Ya. Pada tingkat kecintaan kita kepada Allah yang tertinggi, lam yabqa lahu mahbubun. Tidak ada lagi yang tersisa dari dalam diri kita ini, hati kita ini, kecintaan sesuatu selain Allah. Itu ya. Itu berarti cinta yang sudah tertinggi itu. Lam yabqa lahu mahbubun siwahu. Sudah tidak ada lagi kecintaan kepada selain Allah itu. Wala yamsiku li nafsi syai'an, dia bahkan tidak menahan, tidak menyisakan sesuatu sedikit pun untuk dirinya. Kemudian itu duit karena cintanya pada Allah, Allah merintahkan sedekah kabeh. Hampir dia tidak punya. Kembangannya gitu. Apa yang dia butuhkan itu. Misal Abu Bakar As-Siddiq, contohnya itu ada, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah yang beqalahu mahbubun siwa. Dia tidak menyisakan sesuatu apapun dalam hidupnya kecuali yang ada hanya cintanya kepada Allah. Tidak ada lagi cinta namanya jabatan, penghargaan, pujian, apa saja sudah. Apa itu ya? Apa? Ya tiga ternyata yang pertama tadi lah. Masih dianggap muhibbin, cinta, meskipun kita menyertakan kecintaan itu untuk kepentingan-kepentingan kita itu ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Fa'innahu sallama, menyerahkan ibnatahu allati hiya qurratu ainihi. Menyerahkan putrinya yang menjadi qurratu ainihi. Wa badru jami'i malihi. Ya, Sayyidina Abu Bakar menyerahkan putrinya Sayyidah Aisyah kepada Nabi, lalu menyerahkan seluruh hartanya. Fakhassala min hadza anna kullaman ahabba aliman aw abidan aw ahabba syakhsan raghiban fi ilmin aw fi ibadatin aw fi khairin fa inna ma ahabbahu fillah walillah walahu fihi min al-ajr wa thawab biqadri quwwati hubbi. Jadi seluruh bentuk kecintaan kita itu Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan tingkatan kekuatan cinta yang kita berikan kepada Allah itu. Fillah walillah, untuk Allah, walillah, dan karena Allah. Raghiban fi ilmin au fi ibadatin. Nah, makanya bangunan cintanya tadi ini diusahakan terus meningkat, gitu ya. Karena kita meyakini andai kata kita melepaskan semua kepentingan kita dalam mencintai Allah itu ya, laisa lahu siwahu, tidak ada sesuatu yang ada dalam diri kita kecuali Allah. Gusti Allah juga tetap memberikan itu, bahkan akan memberikan itu yang lebih baik. Gitu. Karena Allah akan mencintai kita secara total juga. Maka wujud cinta Allah pasti akan menjaga kita. Gitu ya.
Tidak mungkin lalu mati kelaparan karena kita sedekah habis-habisan itu. Paham ya? Allah akan mencintai kita juga. Tidak mungkin kalau kita lalu ngajari turunanan karena mahabbah kepada Allah secara penuh, lalu Allah tidak memberikan kehidupan kita. Pasti. Ya. Wong kita nggak mencintai saja, orang itu maksiat kepada Allah, itu kan durhaka ya. Gusti Allah juga masih memberi kok. Paham ya? Logikanya begitu. Orang yang non-muslim dikasih tidak sama Allah. Orang yang kafir dikasih. Orang muslim, mukmin yang suka maksiat, dikasih tidak sama Allah. Tetap dikasih. Dikasih itu. Umpamanya orang yang dicintai sama Allah, mahbubi, dan cintanya itu penuh. Laisa siwahu. Tidak lagi menyisakan kecintaan sesuatu selain Allah itu. Yang tadi itu, dzabba nafsah, meleburkan. Jiwanya itu kemudian sudah dianggap tidak ada. Ya. Apa? Saya tidak terlalu penting. Hidupku itu tidak terlalu penting. Yang penting itu saya mencintai kepada Allah itu. Makanya begitu ya. Ya itu makanya ada istilah jazabi itu. Jazab itu kayak orang gila begitu. Dia sudah tidak lagi berpikir untuk dirinya. Tidak lagi berpikir pandangan orang, pujian apa, kritikan apa, bahkan caci makian orang pun juga dia tidak peduli gitu loh ya. Jazabi sudah kehilangan kecuali kepada Allah itu. Ada yang seperti itu mah, yang disebut dengan jazab itu. Wali-wali tertentu terkadang dimastur. Mastur itu ditutup oleh Allah untuk tidak kelihatan wali dengan cara-cara dia seperti orang yang waras gitu ya. Seperti orang yang tidak waras gitu. Itu karena tadi ini. Wong kalau mencintai dengan totalitas itu kan kayak gendeng kan istilah itu. Kok gendeng nggak mukar itu? Ya banyak cintanya sudah tertinggi. Kalau cinta itu masih waras, belum gendeng, itu belum cinta yang tertinggi. Masih berhak, iki ngonku kok, iki awakmu, iki ngonku, aku ya kudu jaluk ini, kon tak kayak gini, kudu ini. Itu cinta yang masih waras ya. Ya. Cinta yang tertinggi itu ketika Anda sudah gila, gendeng, namanya jadzab itu. Kepada Allah tapi ya. Mencintai kepada musuh sampai gendeng, itu gendeng tenan kalau itu. Ya. Bindu tenan, gendeng tenan. Ya. Oh ya, jadi boleh tidak kita ngajar mencintai, ngajar dengan harapan kita juga akan dapat sesuatu dari ngajar itu? Boleh. Kita berjuang, lalu mendapatkan sesuatu yang berupa hal yang duniawi, boleh. Tapi tadi ini tetap dorongannya harus karena cinta kepada Allah. Dan kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan dalam bentuk cinta itu Allah juga akan memberikan kepada kita. Ini tasawuf ya. Jadi mencoba untuk membersihkan terhadap hati kita, mindset hati. Kalau mindset pikiran sudah biasa ya. Nah mindset hati itu yang harus ditoto, dikelola dengan baik. Bifanfa'na bibarakatihim wahdinal khusna bihurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim.